Jadi ya, penglihatan zahir dan batin itu ya semuanya dirahmatkan Allah kepada kita. Semuanya dirahmatkan. Ya, contohnya kalau penglihatan zahir nggak usah saya tanyakan lagi, sudah jelas ya. Tapi yang namanya penglihatan batin dia sudah pejamkan aja mata. Bisa dilihat saya di sini. Ya. Atau mungkin sekarang ini coba lihat rumahnya masing-masing. Apa bisa dilihat enggak dengan batinnya? Ya, kan tentunya bisa dilihat dengan batin, dengan penglihatan batin. Ya, artinya ya penglihatan zahir dan penglihatan batin itu dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Nah, sekarang permasalahannya masalah yang gaib. Ya. Seperti ruh umpamanya gaib, atau syaitan gaib, ya, atau malaikat gaib. Ya. Nah, kalau hal itu ya, kalau sudah Allah izinkan kita untuk melihatnya, dilihat dengan mata batinnya, semuanya bisa melihat. Bisa melihat. Ya. Nah, begitu juga kalau yang belum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat hal-hal yang gaibnya juga nggak bisa dia akan lihat. Ya, nah itu tergantung dengan rahmatnya Tuhan. Ya, tapi kalau masalah penglihatan batin semua bisa melihat, batinnya bisa melihat. Ya, semua batin bisa melihat. Ya, berarti diri zahir kita punya mata, diri batin kita punya mata. Kan begitu. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau supaya batinnya itu, penglihatan batinnya itu terang, batinnya harus disehatkan. Ya, batinnya harus sehat. Supaya mata batinnya terang. Ya. Ya, sama dengan penglihatan jasad ini ya. Kalau jasad kita ini, penglihatan jasad kita ini, kalau di biji mata kita itu timbul satu masalah atau enggak sehat ya, mesti penglihatan zahirnya juga enggak akan sempurna karena ada sesuatu penghalang. Nah, begitu juga batin kita. Kalau batin kita itu banyak kotorannya, ya enggak bisa melihat juga hal-hal yang enggak gaib karena ada penghalang masalah. Oleh sebab itu, kalau kita ya, menginginkan supaya batin kita terang, kotorannya harus dibersihkan. Ya, kotorannya harus dibersihkan. Ya, karena tidak semuanya kalau masalah penglihatan batin ya, tidak semuanya bisa melihat. Itu tadi ya. Nah, kalau umpamanya ada yang dirahmati oleh Allah SWT terang penglihatan batinnya sehingga dia bisa melihat kepada makhluk-makhluk Allah yang gaib, bisa dilihat oleh dia, ya bersyukur namanya. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan apakah semuanya orang itu dirahmati oleh penglihatan zahir, penglihatan batin, semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua dirahmati. Ya, contohnya itu tadi. Kalau saya sekarang ini ya bertanya kepada jemaah 25 tambah 25 berapa jumlahnya? Ya, nggak usah diucapkan, sudah diketahui oleh batinnya dan sudah dilihat. Angka 25 tambah 25 itu sudah dilihat oleh batinnya, jumlahnya juga sudah dilihat walaupun tidak dilihat oleh zahir, tapi batinnya sudah melihat.
sudah dilihat. Ya, berarti batinnya tidak buta. Ya, nah itu contoh-contoh namanya. Ya, itu contoh-contoh. Ya. Perkara yang lain, oh saya mau melihat setan, umpamanya. Ya, maka enggak ditampakkan oleh Tuhan yang namanya setan itu secara wujudnya, karena setan itu jelek. Kalau dinampakkan oleh Tuhan nanti kita ketakutan, nanti kita takut, maka enggak dinampakkan. Hanya yang dinampakkan itu tanda-tandanya yang dinampakkan. Di mana tanda-tandanya itu? Tanda-tandanya itu ada di dirinya manusia. Ya. Kalau tabiatnya orang itu jelek, jahat, nah itulah tanda-tandanya setan di dirinya manusia itu ada setan. Dilihat tanda-tandanya, kelakuan. Ya. Jadi kalau kita mau melihat setan yang nyata, enggak usah terus kita pergi ke mana-mana, mau intip di jembatan, enggak usah. Ya, lihat aja pada diri. Ya, jadi kalau besok pagi itu waktu subuh masih terik selimut, nah itulah namanya setan yang nyata itu. Ya, itu setan itu ternyata namanya. Itulah perwujudan daripada rohaninya. Ya, jadi nggak usah terus kita mau intip-intip di jembatan itu, nggak usah. Lihat aja pada diri. Kalau kita mau melihat setan, ya, karena setan itu ada pada diri manusia. Malaikat juga ada pada diri manusia. Ya. Mudah kalau melihat malaikat. Sebab tanda-tandanya malaikat itu dia selalu taat, selalu patuh. Ya, dengan perintahnya Tuhan. Kalau dirinya itu ya selalu tunduk patuh dengan Tuhan, itu tanda-tandanya malaikat situ ada. Ya, jadi nggak jauh. Ya, nggak jauh. Ya. Jadi yang dikatakan tanda-tandanya tabiat. Ya. Walaupun dia rambutnya gondrong umpamanya, kalau memang tabiatnya bagus, enggak bisa dikatakan setan. Ya, karena setan itu sangat halus masalahnya. Dia sangat halus. Ya. Tabiat, kelakuan. Ya. Kalau kelakuan setan itu jelek. Kalau kelakuan malaikat itu bagus. Selalu menunjukkan ketaatan. Ya, kalau kelakuannya setan itu selalu menunjukkan kemungkaran. Nggak tahu dengan undang-undang, nggak tahu dengan aturan. Kalau malaikat selalu patuh dengan aturan. Kan gitu ya. Itu apa bukan? Banyak yang nggak terima. Ya mau dikatakan setan dia. Ya cek sendiri aja. Ya, cek pada dirinya masing-masing. Ini yang namanya ngaji diri itu. Ya. Yang namanya ngaji diri itu kan bisa menempatkan dirinya sebagai apa? Itu namanya ngaji diri. Kalau umpamanya dia itu seorang makhluk yang dijadikan, terus mau belagak Tuhan, ya nggak cocok, nggak tahu diri namanya. Kalau Tuhan kan nggak ada kewajiban untuk sholat,
Ada nggak kewajiban Tuhan untuk sholat? Nggak ada. Yang berkewajiban sholat itu kita yang dijadikan. Jadi kalau dia menempatkan sebagai makhluk, dia harus mengikuti aturan Tuhan. Jangan belagak Tuhan. Belagak jadi Tuhan. Dia mau sholat. Maunya apa dia itu? Ini namanya ngaji diri itu. Anggapan dia diri dia itu siapa? Anggapan dia. Ya. Sebab hukum itu cuma dua. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Ada yang memerintah, ada yang diperintah. Cuma dua aja. Jadi kalau kita nggak mau diperintah, jadilah yang memerintah. Kalau nggak mau diperintah, jadi yang memerintah. Kalau diperintahkan Tuhan sholat, nggak mau, jadi Tuhan. Perintah Tuhan untuk sholat. Kan itu. Ya. Ini namanya ngaji diri, itu ya itu. Mengkaji dirinya. Dirinya itu sebagai siapa? Siapa dirinya itu? Kan gitu. Kalau dia sudah tahu bahwa saya ini dijadikan Allah, ya apa aturannya Tuhan ikuti. Karena Tuhan tidak pernah membuat aturan terus membuat kita susah. Enggak. Ya, kalau ada satu rumah tangga membuat aturan supaya anaknya susah, ya, berarti bukanlah dia itu orang tua namanya. Semua aturan yang dibuat di dalam satu rumah tangga itu tujuannya supaya anggota keluarga itu bahagia. Itu tujuannya. Tuhan begitu juga dengan kita. Maka Tuhan menurunkan satu hukum untuk kita supaya manusia itu sehat, supaya manusia itu selamat maksudnya. Supaya bahagia, senang. Supaya tidak tersesat. Itu maksudnya. Jadi jangan kita anggap hukum-hukumnya Allah yang tertetapkan itu untuk menyusahkan kita, bukan. Ya, bukan. Ya, nggak pernah. Ya, yang namanya orang tua nggak pernah membuat aturan terus supaya anak itu susah. Nggak ada. Bukan orang tua namanya. Tuhan begitu juga. Kalau ada aturan terus mau menyusahkan manusia, bukan Tuhan namanya. Ya, makanya Tuhan menciptakan suatu aturan supaya manusia atau makhluk yang dijadikan itu senang. Itu tujuannya. Ya. Kalau nggak mau ngikut ya silakan, kata Tuhan. Ya. Ya, nanti kerugian buat dia sendiri. Nah, kita juga buat aturan dalam rumah tangga. Anak kita nggak mau ikut, dia merugi, itu anak itu sendiri, bukan orang tuanya. Kan seperti itu. Ya, ini yang namanya ngaji diri. Jadi, ya, letakkanlah dirinya itu sebagai apa? Kalau dia sebagai makhluk, harus patuh taat kepada Sang Khalik. Enggak ada jalan lain daripada itu. Kalau dirinya diletakkan sebagai makhluk, ya. Tapi kalau dia nggak mau ngikut, sudah letakkan dirinya sebagai khalik, atur dunia ini sama dia. Mampu nggak dia atur? Nah, kan gitu. Ya, baik. Ini karena kita liburnya agak panjang, 2 minggu ya, 2 kali pertemuan ya, maka saya sengaja jam 12 kita baru bubar malam hari ini. Baik ya, ini memang hanya saya tambah satu saja di sini, yaitu wahdaniyat saja. Yang mudah-mudahan minggu depan ini bisa 2-3 sifat atau 4 sifat mungkin ya bisa dijelaskan. Ya. Jadi sifat wujud sampai wahdaniyat ini kalau nggak salah sudah 3 kali, 3 minggu. 3 minggu saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan ya dengan 3 minggu berturut-turut dijelaskan ini, ya terjemahnya ini akan semakin jelas ya, semakin paham ya apa yang dimaksud ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala
mulai sifat wujud sampai sifat wahdaniyah. Baik ya, saya kira untuk malam hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mengampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.